سلطان الأرواح شعب القدر جلال رضي الله عنه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين يا الله يا نور يا هب يا مبين يا الله يا فتاح يا علم يا معين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan kitab Sirrul Asrar wa Mudhirul Anwar li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi fid dharain amin. Melanjutkan amma ba'd falamma khalaqallahu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamalihi. Semongsone Allah nyiptakake rohipun Kanjeng Nabi. Rohipun Kanjeng Nabi, roh niku lataif rabbaniyah, kelembutan-kelembutan yang bersifat rabbani. Istilahipun kelembutan-kelembutan ilahiyah, lataif rabbaniyah. Semongsone Allah nyiptakake rohipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan kawitanipun min nuri jamalihi, dibuat dari nurnya Allah, atau diistilahkan dari nur jamalnya Allah, nur indahnya Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya dari keindahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, seperti apa yang Allah firmankan fil hadisul qudsi, dalam hadis qudsi, khalaqtu Muhammadan awalan min nuri wajhi. Aku menciptakan Muhammad pertama kali dari nur wajahku. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu ruhi wa awwalu ma khalaqallahu nuri wa awwalu ma khalaqallahu al-qalam wa awwalu ma khalaqallahu al-aql. Sing pertama kali Allah ciptakno adalah ruhku. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah nurku. Yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, dan yang pertama kali Allah ciptakan adalah akal. Di sini ada istilah awwalu ma khalaqallah, yang pertama kali Allah ciptakan. Tapi kok ada 4 hal, ada ruh, ada nur, ada qalam, ada akal. Ini yang benar bagaimana? Ya benar semua. Karena yang dimaksud wal muradu minhum syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyah. Kemarin sudah saya terangkan, 4 hal ini yang diistilahkan berbeda ini adalah satu realitas, yaitu al-haqiqatul muhammadiyah. Jadi Allah menciptakan pertama kali rohnya Rasulullah, nurnya Rasulullah, atau disebut sebagai qalam, atau disebut sebagai akal. Akan tetapi kenapa dibeda-bedakan penyebutannya, tidak langsung pada ruhku saja, kata ruhku saja. Kenapa ada kata ruhku, nurku, qalam, akal? Begini, wal muradu minhum syai'un wahidun wa huwal haqiqatul muhammadiyah. Allah menciptakan pertama kali ruhku, kata Rasulullah. Allah pertama kali menciptakan nurku, kata Rasulullah. Allah pertama kali menciptakan qalam. Allah pertama kali menciptakan akal. Ini sesungguhnya 4 hal tapi satu realitas, yaitu yang disebut sebagai al-haqiqatul muhammadiyah. Lakin summiya nuran likauni sofyan anidhulmatil jalaliyah. Akan tetapi 4 hal ini disebut sebagai nur karena bersih dari peteng. Kula wangsuli kalau wingi pun kula terangaken sekedhik, kata-kata nur, cahaya itu jangan digambarkan seperti cahaya lampu yang ada di atas saya ini. Ini cahaya yang mahsusat. Ini cahaya yang ada di dimensi yang bisa dilihat oleh panca indera.
Sedangkan kata nur dalam Nur Muhammad ini, lakin sumya nuron, disebut sebagai nur, ini adalah istilah untuk menggambarkan daripada rohnya Rasulullah yang sangat bersih dari dzulmaniyah, dari setiap dari hal yang disebut sebagai pepeteng atau kegelapan yang terkait dengan amrun ghaibiyah, perkara-perkara yang ada di dalam keghaiban, di dalam makna nur itu tadi. Sebuah contoh begini, saya kemarin sudah mencontohkan. Ada orang tiba-tiba berkata, wah, hati saya padam, hati saya terang. Apakah di dalamnya ada listrik, ada lampu, neon? Tidak ada. Tapi kenapa kok mengatakan padam, berterang benerang? Karena mengalami insyirah, mengalami kondisi batin yang jembar, yang luas, yang marem, yang hilang dari kepenatan, yang hilang dari kebodohan. Itu semua arti daripada padam. Nah, Rasulullah menyebut rohnya sebagai nur, ini juga seperti itu artinya. Jadi dalam dimensi ruhani beliau itu, beliau adalah roh yang sangat sofi, yang sangat bersih, anidzulmaniyah, dari semua hal yang diartikan sebagai pepetang atau kegelapan, yang tentu kegelapan yang bersifat ruhani. Nah, rohnya Rasulullah sangatlah terang benderang, sangatlah bersih dari semua makna kegelapan. Kama qala Allah Ta'ala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Di sini disebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 15. Telah datang kepada kalian dari Allah nur. Yang dimaksud di sini menurut pemahaman atau tafsir isyari dari seorang waliullah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, nur yang dimaksud ini adalah roh ya Rasulullah SAW. Telah datang kepada kalian nur Muhammad, haqiqah al-Muhammadiyah, hakikat dari Muhammad yang sesungguhnya, yang berawal itu adalah sebuah nur, yang juga sebuah roh, yang roh atau nur Muhammad ini terbuat dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nur dari jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga nama lain daripada rohnya Muhammad atau rohnya Rasulullah SAW atau nurnya Rasulullah adalah disebut sebagai akal. Kenapa disebut sebagai akal? Wa akalan lan didadekno, dijengakno sebagai akal, ligaunihi mudrikan lil kulliyat. Karena rohnya Rasulullah, Nur Muhammad ini adalah sebagai mudrik, penemu atau bisa menemukan semua hal. Maka disebutkan di dalam qasidahnya Imam Busiri ketika membahas tentang wa'allama Adam al-asma'a kullaha, semua asma telah dikenalkan kepada Nabi Adam. Nah, tetapi perlu dicatat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih mulia dari Nabi siapapun. Imam Busiri mengatakan wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyan. Semua Rasul mengambil dari Rasulullah. Seolah Rasulullah laut, maka mereka mengambil beberapa cakup, beberapa beberapa cawuk, atau Rasulullah andaikan adiam atau hujan lebat yang berhari-hari, maka para rasul, para nabi itu mengambil dari Rasulullah seolah-olah hanya beberapa tetes dari hujan yang lebat yang berhari-hari tadi. Nah, maka di situ dikatakan, berarti kalau begitu asma yang dikenalkan Allah kepada Nabi Adam itu dari Rasulullah. Maka benar seperti itu. Imam Busiri mengatakan, wa lakadzatul ulum min alamil ghaibi wa minha li adamal asma wa minha li adamal asma. Lakadzatul ulum min alamil ghaib wa minha li adamal asma.
dari mula Nabi Adam mendapatkan asma, karena asma itu diambilkan dari ilmu Allah yang disimpan dalam keghaibannya. Sedangkan wamin lakadatul ulum, untuk mula ya Rasulullah dzatiyah ilmu, semua cabang ilmu yang ditaruh Allah di dalam keghaibannya itu semua diberikan kepadamu. Dan wamin hali adamal asma, dari ilmu-ilmu Allah yang diberikan kepadamu itu diambil darinya asma yang dikenalkan kepada Nabi Adam AS. Maka Rasul menyebut dirinya sendiri sebagai rohku. Allah menciptakan pertama kali adalah rohku, atau juga nurku, atau disebut sebagai kolam, atau juga sebagai akal. Kenapa disebut akal? Karena akal itu sebagai hal yang mampu menangkap kesemuanya. Maka Rasulullah sebagai makhluk pilihan yang bisa menangkap kesemuanya dari ilmu Allah yang ditaruh di dalam keghaiban Allah, maka disebut sebagai akalat. Wa qalaman, Rasulullah juga disebut sebagai kolam. Kenapa? Liqaunihi sababan linaqlil ilmi. Karena Rasulullah lah yang nanti menjadi sebab terpindahkannya ilmu yang dari Allah yang tersimpan dalam alam ghaibnya Allah, di alamul lahud, alamul malakut, alamul izzah, yang mana itu semua Rasulullah memiliki connect kepada alam-alam tersebut, dan diberikan kepada Rasulullah ilmu-ilmu dari alam ghaib itu lalu ditransferkan kepada selain Rasulullah, termasuk kepada Nabi Adam itu juga dari ilmunya Rasulullah SAW, termasuk kepada semua yang ada, yang kita miliki, yang dimiliki oleh semua manusia, semua jin, semua malaikat, itu bersumber dari ilmu Allah yang dititipkan kepada Nur Muhammad, kepada haqiqah Muhammadiyah. Lah, ini perlu kita sadari, sampai Rasulullah mengatakan anal qasim wallahul mu'ti, aku yang bagian membagikan, Allah yang memberi. Jadi apa yang diberikan Allah kepada beliau, Rasulullah yang membagikan. Nah, membagikan itu berarti istilahnya memindahkan yang asalnya dari Allah, diterima Rasulullah lalu dipindahkan, ditular-tularkan, seperti Rasulullah mengatakan bu'istu mu'alliman, aku diutus sebagai penyebar ilmu. Nah, maka Rasulullah menyebut dirinya juga sebagai kolam. Kolam adalah liqaunihi sababan linaqlil ilmi, karena beliau menjadi sabab terpindahkannya ilmu dari Allah menuju kepada jin dan manusia dan para malaikat juga. Kama annal qalama sababu naqlil ilmi fi alamil hurufat, seperti halnya kolam, alat tulis, itu menjadi sabab terpindahkannya ilmu di alam huruf. Di alam huruf itu alam dunia ini, yang mana ilmu itu caranya dengan ditulis melalui huruf, dan dari huruf itulah ilmu bisa dipahami. Kalau Rasulullah makanya disebut sebagai ummi. Rasulullah tidak bisa menulis, tetapi kalau kata bisa itu dianggap sebagai tidak bisa lalu lemah, itu keliru. Ketidakbisaannya Rasulullah itu justru adalah mukjizat, karena dari tidak bisa menulis tetapi mampu menyampaikan Al-Quran, ilmu Allah yang begitu luar biasa, ini adalah mukjizat. Jadi jangan dianggap itu sebagai kekurangan. Maka lebih baiknya diartikan Rasul ummi itu adalah Rasul yang tidak membutuhkan tulisan. Kenapa? Karena tulisan ini mengejawantahkan ilmu Allah yang sudah dimiliki Rasulullah, yang sudah disampaikan Allah kepada Rasulullah. Huruf lah yang membutuhkan Rasulullah, bukan Rasulullah membutuhkan huruf. Kalau Rasulullah membutuhkan huruf, berarti ada penuangan ilmu lain ke huruf, baru Rasulullah mencernanya. Sedangkan huruf itu mencerna, atau huruf menjadi wasilah di mana huruf itu mencerna dari Rasulullah, lalu tertulis dalam huruf itu, ilmu itu baru menjadi terbagikan kepada selain Rasulullah. Lah sedangkan yang tertulis oleh setiap huruf itu ilmunya Rasulullah. Makanya Rasulullah tidak butuh tulisan, karena tulisan yang butuh Rasulullah.
Setelah tertulis, ini sudah konsumsi manusia biasa. Rasulullah tidak usah tertulis, karena Rasulullah sudah memiliki itu min alamil ghaibi, dari alam gaib. Nah, farruhu al-muhammadiyyu khalasatul akwan. Maka kalau sudah ditahu seperti itu, roh Muhammad, jiwa dari seorang yang bernama Muhammad yang berawal adalah roh Muhammad, al-hadratul Muhammadiyah, ini disebut sebagai khalasatul akwan, inti. Kalau orang sekarang ini orang ngomong ke inti itu kayak kelingan Bahdul, core of the core, intinya inti. Nah, sebenarnya intinya inti ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dielingi ke Bahdul, khalasatul akwan, intinya semua hal. Intinya inti dari semua hal tentang apapun yang memiliki inti, Rasulullah adalah khalasahnya. Wa awwalul kainat, Rasulullah adalah awal dari semua yang ada. Wa asluha, bahkan dasar hal yang atau menjadi hal yang paling pokok dari hal yang ada ini. Istilahnya modal dari semua yang ada itu adalah roh Muhammad, nur Muhammad. Terciptanya semua yang ada itu dari situ, berarti disebut sebagai aslul kainat. Wa asluha kama qala Rasulullah SAW, seperti yang Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wasallam, ana minallah wal mu'minuna minni, aku dari Allah, wal mu'minuna minni, dan para orang-orang iman itu dariku. Tetapi dalam redaksi yang lain tidak disebut sebagai wal mu'minuna minni, tetapi Allah menciptakan iman pada hati orang beriman itu dari nur Muhammad. Secara khusus penciptaan kainat itu dari nur Muhammad. Apalagi aslul kainat yang berupa roh bagi seseorang manusia itu kan asal daripada manusia itu sendiri. Itu dari rohnya Rasulullah SAW. Apalagi tentang keimanan. Iman itu berdasarkan makrifat. Makrifat itu berdasarkan ilmunya Allah yang dititipkan pada seseorang. Di mana ilmunya Allah itu semua dipindahkan dari alam gaibnya Allah kepada diri Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah otomatis disebut sebagai nurul mukmin, nur yang ada pada diri hati orang beriman. Maka kalau kita sekarang ini mau menyadari kalau begitu, kalau dasar dari keimanan itu dari nur Muhammad, kalau ingin menguatkan keimanan haruslah juga melalui nur Muhammad. Istilahnya begini, rumah ini tercipta dari bata, dari tembok yang berwujud pasir, semen, begini-begini. Kalau ingin menguatkan ya harus pakai dasar-dasar yang sama. Jangan kalau sudah begini mau menguatkan pakai tepung atau pakai pakai kopi atau pakai apa yang enggak, ya harus dikembalikan kepada asalnya. Kalau bangunan ini bermula dari semen, ingin menguatkan ya menggunakan semen yang sama. Kalau dasar iman itu dari Nur Muhammad, untuk menguatkannya ya harus melalui Nur Muhammad juga. Maka Rasulullah mengatakan walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa walidi wa waladi wa mali wa nasi ajmain. Atau kama qala Rasulullah. Tidak iman seseorang kalau belum mencintaiku melebihi dirinya sendiri, melebihi siapapun. Nah, terkait kepada mahabbah, mencintai Rasulullah, inilah dasar iman. Kenapa? Karena iman itu terdiri dari berawal dari Nur Muhammad yang ditaruh di dalam hati seseorang. Bagian dari Nur Muhammad itu akan semakin kuat kalau ditambah mengenal Rasulullah, ditambah berhubungan sama Rasulullah, ditambah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngoten. Fa khalaqa minhul arwaha kullaha. Dari Nur Muhammad itulah Allah menciptakan semua nyawa fi alamin lahud, baik itu diciptakannya roh itu di alam yang paling tinggi nilainya disebut sebagai alam lahud. Fi ahsanit taqwim al-haqiqi. Nah, perlu dipahami ketika roh itu diciptakan, roh manusia seperti saya dengan semua ini itu ditempatkan di alam namanya, kalau istilahnya guru saya dulu disebut sebagai alamul barri. Nah,
Ada juga yang mengistilahkan sebagai alam azali, tapi di sini disebut Syekh Abdul Qadir sebagai alam lahud. Jadi awalnya dari alam lahud. Oke, alam lahud. Nah, dari alam lahud itu roh kita sebenarnya sudah mutajas, sudah berbentuk. Makanya di sini disebut sebagai fi ahsanit taqwim al-haqiqi. Jadi bentuk yang terbaik tetapi bentuk yang hakiki. Jadi bentuk yang ada pada diri kita ini sebenarnya bukan bentuk hakiki. Kenapa? Karena perlu dipahami, nilai hakikat pada diri manusia itu kan jiwa. Sebenarnya bentuk yang paling hakiki ya bentuk jiwa kita. Kalau tubuh ini bentuk yang arodi. Karena tubuh ini hanyalah merupakan ya, tunggangan bagi jiwa yang harus berinteraksi di dunia ini, yang harus memiliki raga, memiliki wadah. Nah, wadah ini bentuknya kan berarti tidak penting sebenarnya. Makanya Allah tidak memandang bentuk ini, yang dipandang adalah bentuk jiwa kita, kondisi jiwa kita. Nah, seperti itu. Ya, ketika Allah menciptakan roh di alam lahud itu berbentuk dengan istilahnya at-taqwimil haqiqi, fi ahsanit taqwim al-haqiqi, dengan bentuk terbaik yang hakiki. Wa huwal watanul asli. Alam lahud itu disebut sebagai, ingat, tanah air yang asli. Tanah air yang asli. Jadi kita punya tanah air yang asli, ada tanah air yang tidak asli. Tanah air yang asli adalah tempat dilahirkannya kita secara asli atau secara hakiki, yaitu tempat di mana jiwa kita dulu dilahirkan. Jiwa kita dulu pertama kali diciptakan. Di titik itulah tanah air kita, tumpah darah kita sebagai roh. Kalau di dunia ini tanah air yang tidak hakiki. Kenapa? Karena hanya melahirkan wadah bagi jiwa, yang jiwa itulah hakikat diri kita. Maka tanah air di dunia ini itu bukan hakiki. Nah, nanti akan diterangkan, kita itu akan dikenalkan melalui Al-Quran awis sunnah tentang tanah air yang hakiki itu. Dari Quran lah nanti kita akan dikenal dipaham agar apa? Agar rindu untuk kembali. Kalau di istilahnya, kalau kita menyanyi untuk Indonesia, di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Kenapa ada istilah itu? Agar kita rindu pada tanah air, kampung halaman kita. Nah, nanti Quranlah yang mengenalkan kampung halaman hakiki kita, tempat di mana roh kita dulu dilahirkan. Nah, nanti kalau kita sering mendengar itu, kita sering akhirnya mikir, pengen ketemu yang menciptakan. Kalau jenengan kaitannya karo awak, pengen ketemu sama yang melahirkan. Bayangkan kalau kita sudah kenal, bisa membayangkan tanah air yang hakiki kita di alam roh, di alam lahud itu sebagai al-watonul asli, seperti kita membayangkan tanah air bagi kelahiran jasmani kita, yang mana di sana ada bapak ibu kita, lalu kita punya kangen yang sama seperti itu. Maka jangan kaget, jangan merasa aneh kalau ada waliullah, ulama Allah yang kalau membahasakan kematian itu mereka tidak takut sama sekali. Kenapa? Karena yarji ilal watanil asli, karena kembali kepada tanah air yang asli, yang di sana dilahirkan oleh apa? Tempat dilahirkannya kita oleh seorang ibu. Jadi kayak kita diomong kayak iki wis arep mepet bodo, terus seperti Kang Rifki gini diomongi, Kang, kelingan lah desamu Demak kono tempat ibumu melahirkan kamu. Tentu wah asyik, merasa rindu, pengen moro. Itu pula kalau orang sudah tahu tentang dimensi itu, sesungguhnya kita itu sebagai manusia, letak hakiki kemanusiaan kita ada pada jiwa. Jiwa kita terlahirkan di al-watanul asli, di tanah air yang asli, yaitu di alamul lahud, fi jiwarillahi ta'ala, di dekat Allah subhanahu wa ta'ala yang melahirkan kita. Walaupun kita lahir dari Nur Muhammad, tapi Nur Muhammad itu dari nurnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka otomatis kita rindu untuk keduanya.
Kalau seolah-olah kita membayangkan tanah tempat lahir kita rindu bapak ibu kita juga rindu kepada Nur Muhammad, kepada Nur Jamalihi Ta'ala. Andaikan kita bahasanya bapak ibu, maka kita mengingat dua sosok itu, Nur Muhammad, karena dari nur itulah ruh kita diciptakan, dan Nur Muhammad itu dari nurnya Allah. Maka kalau kita nanti disadarkan oleh Al-Quran, kita bakal mikir tekan semua. Jadi ini umpama kok nganti, apalagi dengan kondisi dia telah berbuat baik di dunia ini dia sudah banyak apa istilahnya, sudah banyak membawa bekal untuk akhiratnya. Oh ya rindunya ketika dia omong ke malaikat Israel mau mengambil nyawa kita, mungkin kita akan tanya, Israel, kamu mau mengambil ya? Mau kau tempatkan di tempat di mana di sana aku bertemu Rasulullah, di mana di sana aku fi jiwarihi ta'ala. Wah, ayo silahkan, marhaban bikum, marhaban bikum. Seperti halnya Kang Rifki kangen kepada tempat desa di mana dia dilahirkan dan kangen sama ayah dan ibu. Seperti itu. Wa huwal watanul asli. Falamma madu alaihi arba'atu alafi sanatin khalaqallahu al-arsya min nuri aini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah 4000 tahun Allah lalu membuat aras dari nurnya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa baqil kulliyati minhu, dan semua hal itu dari Nur Muhammad. Faruddat al-arwahu ila darki asfalil kainat. Setelah adanya arah sak macamnya itu, dan semua hal tentang sakliyane Allah tercipta, setelah Allah menciptakan arwah seluruh alam manusia ini, seluruh arwah, seluruh nyawa. Jadi Allah membuat semua nyawa dari Nur Muhammad, lalu membuat aras, lalu membuat semua hal yang akan tercipta. Setelah itu Allah mengembalikan nyawa kulolan panjenengan ila darki asfalil kainat, menuju tingkatan yang paling bawah dari semua yang ada. A'nil ajsad, yang dimaksud adalah jasad. Jadi nyawa sing asale memiliki daerah tempat lahir, yaitu dari al-watanul asli di alamul lahud, itu akhirnya tetap harus menjalani sunnatullah, aturan Allah, untuk ditempatkan di tempat yang paling rendah, yaitu jasad manusia. Insyaallah besok akan kita lanjutkan. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna la nadha ashrafna wa tub alaina tawbah. كل ذي محبة أوجبة أصبها المسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا مننا باكتساب منا في المصطفى نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عدد الحبيب وآله وصحبه عدد التخصص فيه والحمد لله في البدء. اللهم لك صمت وبك آمنت على رزقك يا أرحم.